Halo guys, jumpa lagi bersama gue Andi, tentunya masih di channel Dimas Andiono. Oke, di video kali ini gue mau bahas mengenai BI checking ketika kita mau ngelamar kerja. Jadi akhir-akhir ini kemarin sempat viral ya, beberapa aturan-aturan baru mengenai syarat melamar kerja itu wajib BI checking. Emang ya bener ya, kita mau coba bahas ya seperti biasa. Sebelum mulai kita intro dulu 1, 2, 3 and let's go. Oke teman-teman semuanya, jadi ini menjadi salah satu masalah yang atau dilema ya buat teman-teman semuanya yang memang belum bekerja atau sedang dalam mencari sebuah pekerjaan ya. Jadi ada beberapa berita kemarin ya sempat viral mengenai syarat utama teman-teman melamar kerja itu wajib BI checking ya. Jadi sebenarnya yang buat teman-teman semuanya belum tahu BI checking itu apa, kita mau jelasin dulu. Jadi BI checking itu adalah suatu riwayat keuangan teman-teman semua ya, pinjaman ya. Jadi ketika teman-teman semuanya contoh buka rekening ataupun mengajukan pinjaman ya, baik itu pinjaman secara offline ataupun online yang sifatnya memang sudah resmi terdaftar di OJK. Ketika teman-teman semuanya mendapat atau mengajukan pinjaman ya, nah ambil gampangnya seperti pay letter ya, Shopee Pay Letter ataupun Kredivo dan sebagainya yang sifatnya memang sebuah pinjaman dengan atas nama teman-teman. Nah di situ langsung terekod nih. Jadi BI checking itu langsung mendata teman-teman semua riwayat pinjaman teman-teman semuanya kayak gimana. Jadi di situ ada grade-nya ya. Jadi ketika teman-teman semuanya masuk pinjaman langsung dapat grade call atau kolektibilitas ya. Jadi dari angka 1 sampai 5. Ya, dari angka 1 sampai 5 nanti ketika teman-teman semuanya macet ataupun nunggak atau tidak bayar atau bayar menjadi not atau bisa jadi di blacklist. Nah, dari syarat itu perusahaan bisa tahu lewat BI checking itu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin sudah pernah mengajukan pinjaman ya, coba jangan sampai pinjaman teman-teman semuanya terblacklist ataupun ini riwayatnya jelek ya. Riwayatnya jelek itu maksudnya teman-teman semuanya gagal bayar ataupun nunggak ya, lebih dari 1 bulan atau 2 bulan. Intinya ada riwayat teman-teman semuanya nunggak di sebuah pinjaman. Nah itu menjadi catatan tersendiri oleh OJK atau BI checking itu ya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman semuanya memang sudah mengajukan pinjaman, jangan sampai telat ataupun jangan sampai nunggak atau bahkan tidak bayar sama sekali. Itu langsung terrekod di BI checking itu sendiri. Nah ada beberapa mungkin kemarin untuk beritanya itu syarat menjadi atau syarat melamar kerja harus BI checkingnya bersih. Nah itu mungkin ada beberapa pertimbangan sendiri ya, mari kita bahas coba ya. Oke, jadi gue baca dari ini teman-teman, gue baca dari website glints.com ya. Jadi ini bersumber dari berita resmi, jadi gue nggak yang ngarang-ngarang gitu ya. Oke teman-teman, jadi apa BI checking mempengaruhi saat melamar kerja? Nah kita mau coba bahas. Oke, apa BI checking merupakan persyaratan yang dapat mempengaruhi keberhasilan saat melamar kerja? Baru-baru ini BI checking menjadi perbincangan hangat dalam dunia media sosial. Kehebohan tersebut disebabkan ya oleh sebuah cuitan yang menerangkan sebuah cerita terkait proses rekrutmen yang terjadi di kantor ia bekerja. Ternyata terdapat 5 fresh graduate yang gagal mendapatkan pekerjaan karena memiliki skor BI checking dengan skor call 5 atau kolektibilitas 5, artinya memang sudah paling parah ya. Jadi benar-benar tidak bayar sama sekali. Lebih dari, kalau nggak salah untuk call 5 itu kategori teman-teman tidak bayar cicilan itu lebih dari 6 bulan. Nah nanti langsung kena blacklist BI ya. Hati-hati. Lalu mengapa BI checking ini berpengaruh terhadap keputusan HRD dalam menerima kandidat? Yuk simak ulasannya ya. Teman-teman semua, kita bahas dulu BI checking itu apa yang tadi gue sempat jelasin ya. Familiar dengan istilah BI checking? Jika belum, yuk kita ketahui bersama. Disadar dari OJK ya. Jadi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, BI checking adalah layanan informasi riwayat kredit dalam sistem informasi debitur atau SID. Pada sistem tersebut, bank dan lembaga keuangan akan saling berbagi informasi kredit nasabah atau riwayat kredit seseorang. Saat ini istilah BI checking telah berubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK
per 1 Januari 2018 mengutip dari laman resmi OJK. Informasi terkait riwayat kredit ini umumnya digunakan oleh bank untuk menyetujui pengajuan pinjaman seperti kartu kredit, KPR, atau kredit kendaraan bermotor. Kamu bisa pelajari tentang BI Checking lebih lanjut melalui artikel ini. Oke, kita coba bahas. Lantas mengapa informasi ini menjadi salah satu syarat dalam proses rekrutmen? Apakah terdapat peraturan resmi yang mengatur? Kita coba kulik. Oke, jadi apakah terdapat peraturan resmi yang mengatur ya? Jadi mengutip dari Anwar Sanusi ya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan atau Sekjen Kemenakar, dari portal beritakompas.com, ia menyatakan bahwa BI Checking tidak memiliki hubungan dengan penerimaan karyawan. Ia mengatakan umumnya perusahaan tidak akan mempertanyakan hal-hal pribadi dari calon pegawai yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang akan ia duduki. Namun, Anwar Sanusi juga menyampaikan bahwa terkadang perusahaan akan membutuhkan BI Checking untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bisa saja perusahaan memerlukan BI Checking kandidat untuk dijadikan pertimbangan bahwa kandidat memiliki rekam jejak pinjaman. Namun, itu kewenangan dari perusahaan yang akan merekrut ya. Jadi, sebenarnya dari Dinas Ketenagakerjaan resminya itu tidak ada peraturan yang memang mengatur mengenai syarat wajib BI Checking ketika mau melamar kerja ya. Jadi hanya sebatas kebijakan-kebijakan dari perusahaan tersebut ya. Jadi yang benar-benar mengatur ataupun tidak ya, tergantung dari perusahaan yang mau merekrut karyawannya. Ada yang memang dia mengharuskan BI Checking, ada yang memang juga tidak ya. Semua kembali lagi sama perusahaan teman-teman bekerja nanti atau teman-teman pas mau ngelamar gitu ya. Tidak hanya itu, Kepala Biro Humas Kemenakar Chairul Fadli juga bercerita pada Kumparan Bisnis. Menurutnya yang menjadi fokus pemerintah adalah mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja atau perusahaan ya, adalah kesesuaian kesempatan kerja. Yakni pencari kerja memiliki keterampilan atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga jika merujuk kepada aturan-aturan ketenagakerjaan, pembelakuan BI Checking ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan proses rekrutmen, ungkapnya. Menurut Chairul Fadli, jika ada perusahaan yang cek skor kredit calon pelamar kerja ya atau dilakukan BI Checking, hal itu hanya sebagai bahan pertimbangan rekrutmen, bukan sebagai syarat wajib. Kemenakar juga berharap bahwa proses BI Checking ini tidak menjadi penghalang kesempatan kerja para pencari kerja, sehingga masyarakat yang ingin bekerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya, gitu ya. Oke, hal yang harus dipersiapkan sebagai seorang talent ya. Jadi ketika teman semuanya mau ngelamar kerja, apa aja sih yang perlu disiapkan? Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa BI Checking bukanlah persyaratan wajib dalam melamatkan pekerjaan. Namun tidak dipungkiri bahwa terdapat perusahaan yang menambahkan skor BI Checking menjadi salah satu persyaratannya. Fridarika Widiasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan ya, Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dalam wawancaranya bersama Kumparan menceritakan bahwa skor BI Checking berpengaruh dalam proses seleksi dunia kerja yang dijalaninya. Ia bercerita bahwa keuangannya turut dicek dalam slik saat mendaftar sebagai anggota Dewan Komisioner OJK melalui fit dan proper test. Setiap industri pasalnya memiliki kualifikasi dan persyaratannya masing-masing. Maka dari itu, sebagai talent, kamu perlu memperhatikan secara detail macam-macam ketentuan dari perusahaan dan posisi yang hendak kamu lamar, agar kamu dapat memiliki persiapan yang lebih matang. Oke, jadi intinya adalah ketika teman-teman semuanya mau ngelamar kerja, ya usahakan BI Checkingnya itu bagus ya. Jadi apapun teman-teman semuanya riwayat keuangan, entah itu dari pinjaman online ataupun offline atau lain sebagainya ya, intinya yang memang sifatnya adalah skor kredit atau pinjaman teman-teman, usahakan jangan sampai teman-teman telat, nunggak, apalagi benar-benar tidak bayar sama sekali, karena itu semua bakal terrekod di BI Checking di OJK, semua bakal terekod ya. Jadi jangan berharap atau jangan berpikir teman-teman semuanya ketika tidak bayar, baik itu pinjaman online dan sebagainya, itu tidak berpengaruh. Nah, itu sangat berpengaruh nanti. Skor kredit teman-teman semuanya akan dilihat dari situ ya. Jadi nanti ketika teman-teman semuanya mau mengajukan pinjaman ke bank ataupun mau kredit kendaraan bermotor ataupun KPR ya, biasanya sih kebanyakan di KPR teman-teman. Jadi ketika KPR teman-teman semuanya mau ngajuin ternyata BI Checkingnya jelek, ya itu bakal jadi kendala ke depannya.
Itu sih untuk dari gue ya, untuk ilmu singkat ya. Semoga teman-teman semua bermanfaat. Buat teman-teman semuanya yang belum mencari kerjaan atau belum dapat pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, gue doain semoga lolos, semoga lancar ya dapat pekerjaan sesuai dengan passion teman-teman semuanya. Jangan patah semangat, intinya jangan lupa makan. Oke, gue Andi ya. Kalau lebih maaf, jangan lupa subscribe, like, dan komen aja jika teman-teman suka dengan video ini. See you next time and bye-bye.